Cara kita berpikir menentukan cara kita hidup. Maksudnya apa? Ketika seseorang memakai sebuah cara berpikir tentang dirinya atau persepsi tentang sesuatu, itu akan menentukan apa yang dia lakukan. Karena cara pikir itulah yang menggerakkan dia untuk memiliki sebuah cara hidup. Padahal sebenarnya kalau kita berpikir bahwa yang harus kita ubahkan untuk mengubah cara hidup itu adalah dari cara pikir kita terlebih dahulu. Sama seperti seorang pemanah yang ingin memanah atau mengarahkan anak panahnya menuju ke sasaran, dia harus membidik dengan teliti, dia harus melihat dengan seksama arahnya mau dialamatkan kemana, dan bagaimana memegang busur, dan lalu kemudian memperhatikan dengan jelas, matanya harus tajam memandang ke sasarannya. Dan karena dia sudah mengamati terlebih dahulu dan melesatkan anak panahnya, maka dia bisa mencapai sasaran. Inilah yang saya namakan hikmat, yaitu bagaimana kita berpikir dengan hikmat, itu akan menentukan bagaimana kita akan hidup bijak atau hidup dengan berhikmat. Karena berpikir yang bijak itu akan menuntun dan memimpin kita kepada sebuah kehidupan yang tepat. Wise thinking lead to right living. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Pengkhotbah 10 ayat 2-3. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Saya bacakan dari versi Alkitab Bahasa Inggris, The Message, dari Pengkhotbah 10 ayat 2-3 yang sama. Wise thinking leads to right living. Stupid thinking leads to wrong living. Fools on the road have no sense of direction. The way they walk tells the story, there goes the fool again. Pengkhotbah pasal 10 ayat 2-3 merupakan sebuah kutipan dari tulisan seorang raja bijak yang di akhir masa hidupnya dia menuliskan banyak hal hikmat untuk bagaimana seseorang bisa menjalani kehidupannya. Dan salah satu kutipan ini mau memberitahukan kepada kita sebuah makna yang dalam, walaupun semula saya juga bingung memahaminya. Dikatakan hati orang berhikmat menuju ke kanan, tapi hati orang bodoh ke kiri. Mengapa digunakan istilah ini? Memang Alkitab menegaskan tentang kanan dan kiri dengan satu makna yang menarik sekali. Kalau tangan kanan sering dikaitkan dengan kekuasaan, berkat, kebaikan, sedangkan tangan kiri atau arah kiri itu melambangkan kelemahan, aib, atau penghakiman. Dan kanan seringkali memang dikonotasikan dengan sesuatu yang baik, sedangkan kiri adalah sesuatu yang buruk. Nah, di dalam Pengkhotbah 10 ayat 2-3 dalam versi bahasa Indonesia dikatakan bahwa hati orang berhikmat itu menuju ke kanan, yang berarti mengarah kepada sebuah kekuatan, kepada sebuah hal yang baik, sedangkan hati orang bodoh ke kiri yang menunjukkan kelemahan atau hal yang buruk. Namun dalam versi Alkitab The Message tadi dijelaskan lebih lagi tentang kanan dan kiri mengenai sebuah cara berpikir. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan hati orang berhikmat menuju ke kanan, maka di dalam versi bahasa Inggris tadi dikatakan cara berpikir atau pikiran yang bijak itu menuntun kepada kehidupan yang tepat atau yang benar. Sedangkan cara berpikir atau stupid thinking, pemikiran yang bodoh, menuntun kepada sebuah kehidupan yang keliru atau yang salah. Sebenarnya ini mau memberitahukan kepada kita tentang satu hal yang penting mengenai cara berpikir kita. Kalau cara pikir kita dipimpin oleh hikmat Tuhan, dituntun oleh bijaksana yang dari Tuhan, itu akan mengarahkan kita kepada sebuah kehidupan yang makin baik dan makin benar, makin punya power atau punya kuasa. Tetapi sebaliknya, kalau tanpa hikmat yang disebutkan sebagai hati orang bodoh, itu justru menjadi sebuah langkah yang malah menuju kepada sebuah kelemahan dan juga sebuah kekeliruan.
Dan lebih lanjut lagi, di situ ada teguran yang keras buat orang-orang yang justru berpikir dengan kebodohannya atau bukan dengan hikmat Tuhan. Yang dikatakan bahwa kalau orang bodoh itu berjalan di lorong, dikatakan tumpul pikirannya. Nah, ini dikontraskan lagi orang berhikmat itu, karena orang bodoh dikatakan tumpul pikirannya, maka orang berhikmat itu justru berpikir tajam. Ini yang saya umpamakan tadi dengan pemanah. Dia harus tajam membidik, dia harus melihat kondisi, dia harus mengerti konteks, dan sebelum dia mengarahkan sesuatu menuju ke arah yang tepat, dia perlu berpikir tajam, bukan berpikir tumpul. Dia perlu mengamati dengan hikmat sebelum dia bertindak dengan tepat. Dan expose atau teguran keras buat orang bodoh di sini, ayat 3 tadi dikatakan seperti orang yang berjalan di lorong. Ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Yang sebenarnya dia seperti sedang mempertontonkan kebodohan dirinya sendiri dengan mengatakan orang lain itu bodoh atau menuduh orang lain bodoh. Karena orang yang tajam berpikirnya, yang berhikmat, tidak akan mudah untuk tergopoh-gopoh menilai sesuatu atau mengambil kesimpulan. Dia akan teliti dulu, tidak mudah berkomentar, tidak mudah memberikan tanggapan, tapi dia menangkap dulu, melihat secara seksama. Inilah cara berpikir yang bijak. Dari situlah maka kehidupan yang tepat itu bergulir dari cara berpikir berhikmat menuju kepada cara hidup yang tepat. Dan sabda Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa yang berpikir tumpul itu seperti digambarkan, itu gambaran seperti orang bodoh yang tergopoh, yang terburu-buru, segalanya serba terburu-buru dan ceroboh, careless ya, tidak berpikir panjang, asal saja langsung bertindak ini itu tanpa berpikir, makanya disebut berpikir tumpul. Atau mungkin malas berpikir, yang penting bertindak dulu, nggak ngerti nanti dampaknya bagaimana, yang penting saya lakukan. Dan ini adalah gambaran orang bodoh yang tergopoh dan ceroboh, careless. Sedangkan orang yang berpikir tajam itu bukannya careless tapi careful. Dia hati-hati, dia mengamati dengan hikmat terlebih dahulu, ada kewaspadaan sebelum dia bertindak dengan tepat. Inilah sebenarnya harus kita bangun di dalam kehidupan keyakinan kita sebagai orang-orang percaya untuk membangun sebuah kebijaksanaan atau hikmat yang dari Tuhan, yang berasal dari apa, sebagaimana yang saya pernah ajarkan tentang hikmat, yaitu berangkat dari sebuah kedekatan dengan Tuhan dan juga berangkat dari sebuah kemelekatan dengan Tuhan, selalu hidup di dalam jalan Tuhan, kata-kata Tuhan, takut akan Tuhan. Dan inilah yang menyebabkan hikmat itu bertumbuh. Hikmat yang berangkat dari dekat dari Tuhan atau dekat dengan Tuhan, dan juga yang dikuatkan oleh Tuhan dan membuat seseorang itu menjadi tajam di dalam berpikir. Karenanya mari kita belajar untuk terus memiliki pikiran yang penuh dengan hikmat Tuhan. Mohonkan bila kita kekurangan hikmat, Alkitab katakan minta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Supaya pikiran kita bisa makin bijak dan kita tidak sembarangan bertindak. Kita akan pikir panjang, kita akan pikir dampaknya, kita akan pikir juga bagaimana nanti kemudian setelah apa yang kita lakukan, kita katakan atau kita pikirkan itu. Dan karena itu mari kita bertumbuh lagi di dalam hikmat Tuhan. Kita berpikir dengan hikmat supaya hidup kita jadi tepat. Tuhan mengasihi kita sekalian, selamat berjuang. Amin.